Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Amri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan, titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama yaitu adalah kedudukan titik terhadap garis. Nah, perhatikan gambar yang ada di bawah. Nah, terdapat 3 titik garis, yaitu titik A, titik B, dan titik C, serta di garis L. Nah, kedudukan titik terhadap garis sebagai berikut. A, yang pertama, titik terletak pada garis. Nah, pada gambar tersebut, titik A dan titik B terletak pada satu garis, yaitu garis L. Yang B, titik terletak di luar garis. Nah, pada gambar tersebut, titik C lah yang terletak di luar garis L. Yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Nah, sama seperti yang tadi, perhatikan contoh yang ada di bawah gambarnya. Terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C, serta berada di bidang A. Nah, kedudukan titik terhadap bidang sebagai berikut. Pertama, titik terletak pada bidang. Nah, pada gambar tersebut, titik A dan titik B itu adalah terletak pada bidang A. Yang B, titik terletak pada luar bidang. Nah, pada gambar tersebut, titik C yang terletak di luar bidang A. Yang ketiga yaitu kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, jadi kedudukan garis terhadap garis lain sebagai berikut. Yang pertama, 2 garis berpotongan. Nah, pada gambar di atas, garis M dan garis N saling berpotongan. Garis M dan garis N dikatakan berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang A dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik A. B, itu 2 garis sejajar. Nah, pada gambar di atas, garis P dan garis Q itu saling sejajar. Garis P dan garis Q dikatakan sejajar karena kedua garis terletak pada bidang A. Tetapi, kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Yang C, yaitu 2 garis bersilangan. Nah, pada gambar di atas, garis R dan garis S saling bersilangan. Garis R bersilangan dengan garis S karena garis R terletak pada bidang A. Sedangkan garis S menembus bidang A. Dengan pengertian lain, kedua garis pada bidang yang berlainan dan kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan karena perbedaan bidang itu tadi. Yang keempat, yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Oke. Kedudukan garis terhadap bidang sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar di atas. Yang A, garis terletak pada bidang. Nah, pada gambar di atas, garis M dan garis N terletak pada bidang A. Oke, oleh karena pada titik setiap garis terletak pada bidang A, maka garis itu juga terletak pada bidang A. Yang B, garis sejajar dengan bidang. Nah, pada gambar di atas, garis K terletak pada bidang A dan garis L terletak di luar bidang A. Oleh karena garis L sejajar dengan garis K, maka garis L sejajar dengan bidang A. Nah, yang C yaitu garis memotong atau menembus bidang. Nah, pada gambar di atas, garis H dan J dan garis J memotong atau menembus bidang A berturut-turut di titik A dan B. Garis J memotong tegak lurus
dengan bidang A. Akibatnya, garis J akan tegak lurus dengan semua garis pada bidang A. Nah, sampailah kita di sesi contoh soal, di mana di situ terdapat sebuah gambar balok. Nah, dari gambar di atas timbullah beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, sebutkan titik sudut yang terletak di luar rusuk FG. Oke. Nah, jadi pembahasannya rusuk FG melalui titik F dan titik G. Nah, seperti itu. Nah, titik sudut lainnya yang terletak di luar rusuk FG yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik H. Nah, jadi titik sudut yang terletak di luar rusuk FG adalah titik A, B, C, D, E, dan H. Next, yang B masih dengan gambar yang sama yaitu gambar balok. Sebutkan titik sudut yang terletak pada bidang A, B, C, D. Nah, bidang A, B, C, D melalui titik sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Dengan demikian, keempat titik itu terletak pada bidang A, B, C, D. Jadi, titik sudut yang terletak pada bidang A, B, C, D adalah A, B, C, dan D. Nah, soal yang C masih dengan gambar yang sama, yaitu sebutkan rusuk yang melalui titik E. Nah, seperti yang kita lihat, titik E di atas. Nah, titik E dilalui oleh rusuk AE, rusuk EF, dan rusuk EH. Jadi, rusuk yang melalui titik E adalah rusuk AE, rusuk EF, dan rusuk EH. Oke, soal yang D, sebutkan bidang yang melalui titik P dan titik G. Nah, hubungkan garis melalui titik P dan titik G. Nah, seperti itu. Maka diperoleh garis BG. Bidang yang dapat melalui garis BG adalah ABG, terus DBG, HBG, terus EBG, selanjutnya BCGF, dan yang terakhir itu adalah ABGF. Nah, seperti itu. Jadi bidang yang melalui titik B dan titik G adalah ABG, DBG, HBG, EBG, BCGF, dan ABGF. Kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Yang pertama ada berhimpit. Jika seluruh titik yang ada di bidang ini berada pada bidang ini disebut dengan berhimpit. Antara bidang A dan bidang B titiknya berjumpa. Ya, jadi ini disebut dengan berhimpit. Yang ini sejajar, yang kedua sejajar. Jika seluruh titik pada kedua bidang berada pada jarak yang sama, ini disebut dengan sejajar. Yang ketiga adalah berpotongan. Jika kedua bidang bertemu di sebuah garis, maka mereka akan berpotongan. Yang B, jarak titik garis dan bidang. Jarak antara dua titik titik A dan titik B. Jarak dari titik A dan titik B ini dapat dicari dengan cara menghubungkan antara titik A dan titik B sehingga terjadi sebuah garis. Ini garisnya, jarak kedua titik tersebut ditentukan oleh panjang garis itu. Jadi jarak antara dua titik ini merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Contoh soal. Perhatikan gambar kubus PQRS TUVW di bawah ini. Ini kubusnya. Jarak panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ. Maka hitung jarak titik W ke titik P adalah, jadi jarak antara titik W dan titik P ini yang ditanya. Ini kita dapat
Jadi titik W ke titik P ini merupakan panjang garis PW ya. Kalau kita tarik garis dari titik W ke titik P, ini ada sebuah garis yang disebut dengan garis PW. Nah, garis PW ini merupakan panjang diagonal sisi kubus. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras kita dapatkan panjang PW-nya. PW sama dengan akar TW kuadrat ditambah PT kuadrat. Nah, PW sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi akar 64 ditambah 64. PW sama dengan akar 128. PW sama dengan akar 64 dikali 2. Akar 64 8, jadi akar 28 akar 2. Jadi jarak titik W ke titik P adalah 8 akar 2. Nah, yang kedua adalah jarak titik ke garis. Pada gambar ini merupakan sebuah titik A dan sebuah garis G. Nah, jarak antara titik A dan garis G ini dapat membuat garis dari titik A ke garis G, memotong garis di titik P. Ini kan akan memotong. Nah, sehingga terjadi garis AP. Kalau kita tarik dari titik A dan memotong di P ini, kita tarik sebuah garis yang ini tegak lurus terhadap garis G. Jarak titik A ke garis G adalah panjangnya AP. Jadi jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut ke tegak lurus terhadap garis itu. Contoh soal, pada sekubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 12 cm, titik P adalah tepat di tengah CG. Titik P di tengah CG. Jarak titik C ke garis AP adalah jarak titik C ke garis AP. Berarti nanti ini yang ditanya nih. Titik C ke garis AP. Nah, sebelum itu kita cari dulu panjang garis AC-nya berapa menggunakan teorema Pythagoras. 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi akar dari 12 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan akar dari 288. Lalu akar dari 144 dikali 2. Jadi akar dari 144 12 akar 2. Berarti jarak AC ini adalah 12 akar 2 cm. Lalu cari panjang AP terlebih dahulu. Kita cari lagi panjang AP. Nih, panjang AP sama dengan AC kuadrat ditambah CP kuadrat. Nah, CP ini kan setengah dari CG. CG-nya 12, berarti setengahnya adalah 6. Jadi akar 2 dikuadratkan ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 324 sama dengan 18 cm. Dilanjutkan menentukan jarak C ke AP. Kita sebut dengan kita misalkan dengan D. Jadi AP dikali D sama dengan AC dikali CP. D sama dengan AC dikali CP per AP. Sama dengan 12 akar 2 kali 6 per 18 sama dengan ini 18 dengan 6 kita coret jadi 3. 12 bagi 3 4 akar 2 cm. Jadi jarak titik C ke garis AP adalah 4 akar 2. Yang ketiga, jarak titik ke bidang. Gambar di atas merupakan sebuah titik A dan bidang A. Jarak titik A ke bidang A dapat dicari dengan menghubungkan titik A secara tegak lurus. Kita tarik tegak lurus dengan bidang A. Jadi jarak suatu titik ke suatu bidang adalah jarak dari titik A dari titik tersebut ke proyeksinya pada bidang tersebut. Contoh soal, perhatikan gambar kubus PQRT TUVW di atas ini. Jika panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitung jarak titik X ke bidang RSTU. Di sini, nanti ke sini ya. Nah, jawab nih tadi gambarnya. Titik X ke bidang RSTU merupakan panjang garis dari titik X ke titik Z. Kita misalkan ini titik Z. Nah, yang tegak lurus dengan bidang RSTU. Kita cari dulu PW-nya berapa, yaitu WT kuadrat tambah PT kuadrat. PW sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. PW sama dengan akar 64 tambah 64. PW sama dengan 128. PW sama dengan 8 akar 2. Jadi XZ ini adalah setengahnya dari PW, ya kan? Ini setengah dari PW. Berarti XZ sama dengan setengah PW. PW-nya yaitu 8 akar 2. Jadi setengah dikali 8 akar 2 yaitu 4 akar 2.
Kita masuk yang keempat, yaitu jarak antara dua garis jajar. Jadi pada jarak antara dua garis jajar ini terdapat dua garis. Jika kita perhatikan gambar ini, terdapat dua garis, yaitu garis G dan juga garis H. Nah, jadi jarak antara garis G dan garis H ini, yaitu panjang ruas garis AB, yang ini, sedemikian hingga ruas garis AB ini tegak lurus dengan garis G dan juga tegak lurus dan garis H. Kemudian, jarak antara garis G dan garis H ini dapat kita tentukan dengan memilih sebarang titik yang terletak pada garis G, misalnya titik A. Lalu diukur jaraknya dengan garis H ini. Jadi syaratnya itu harus tegak lurus. Kemudian, contoh soalnya itu, perhatikan balok KLMN OPQR ini, tentukanlah jarak rusuk KL terhadap rusuk QR. Nah, jadi ilustrasinya itu kira-kira seperti ini, dan langkah-langkah penyelesaiannya itu, jika kita perhatikan rusuk KL dan rusuk QR ini, itu saling sejajar. Kemudian, kita pilih titik yang terletak pada rusuk QR, misalnya titik Q, tarik garis dari titik Q, sehingga tegak lurus dengan rusuk KL. Nah, jadi kita tarik dari sini ke sini, kemudian titik potongnya itu terletak pada titik L. Jadi rusuk KL dan rusuk QL ini berpotongan di titik L. Nah, jadi jarak rusuk KL terhadap rusuk QR yaitu panjang ruas garis LQ yang ini. Jadi untuk mencari jarak rusuk KL dan rusuk QR-nya itu yaitu panjang ruas garis QL. Nah, jika kita perhatikan segitiga LMQ ini itu membentuk segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari panjang ruas garis LQ, itu caranya kita mencari dengan menggunakan rumus Pitagoras, di mana rumus Pitagorasnya itu LQ sama dengan akar dari LM kuadrat ditambah MQ kuadrat, di mana LM-nya itu sama dengan 9, kemudian MQ-nya itu sama dengan 6, kemudian kita kuadratkan hasilnya akar dari 81 ditambah 36 sama dengan akar dari 117. Akar dari 117 yaitu 3 akar 13. Nah, jadi kita perolehlah jarak rusuk KL terhadap rusuk QR itu yaitu 3 akar 13 cm. Yang kelima, jarak garis terhadap bidang. Jadi pada jarak garis terhadap bidang ini terdapat garis G dan juga terdapat bidang alfa. Jadi, jarak garis G terhadap bidang alfa yaitu panjang ruas garis AB sedemikian rupa. Ruas garis AB ini tegak lurus dengan garis G dan juga bidang alfa. Nah, jadi jarak garis G dan bidang alfa ini ditentukan dengan memilih sebarang titik yang terletak pada garis G. Misalnya titik A, lalu diukur jaraknya dengan bidang alfa. Jadi syaratnya sama seperti yang keempat tadi, syaratnya itu harus tegak lurus. Kita masuk pada contoh soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Titik P dan titik Q berturut-turut terletak di tengah rusuk EH dan rusuk EF. Tentukanlah jarak ruas garis PQ terhadap bidang DBG. Jadi penyelesaiannya, ilustrasinya itu seperti ini. Jadi panjang rusuknya itu 8 cm. Kemudian titik P dan titik Q ini berturut-turut terletak di tengah rusuk EH, jadi ini titik P, kemudian ini titik Q-nya. Yang ditanya itu, tentukan jarak ruas garis PQ, yang ini PQ tadi, terhadap bidang DBG. Jadi, yang ditanya yang ini, PQ terhadap bidang DBG. Maka langkah-langkahnya itu, jika kita perhatikan ruas garis PQ dan bidang DBG ini saling sejajar, kemudian kita pilih titik yang terletak pada PQ. Misalnya kita misalkan dengan titik S, kemudian tarik garis yang titik S tadi, tarik garis dari titik S sehingga tegak lurus dengan ruas garis OG. Kita namakan dengan titik T. Nah, jadi jarak ruas garis PQ terhadap bidang DBG yaitu panjang ruas garis ST. Jadi kita akan mencari yang ST ini, berapa panjangnya. Nah, jadi jika kita perhatikan segitiga SOG ini, maka kita pertama mencari panjang OG terlebih dahulu.
di mana cara mencarinya itu panjang AC, panjang AC ini merupakan diagonal sisi, maka 8 akar 2, sehingga panjang OC-nya ini setengah dari AC, hasilnya 4 akar 2. Jadi kita bisa mencari panjang OG-nya ini dengan cara akar dari OC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan OC sendiri tadi 4 akar 2 dan CG-nya ini 8. Jadi 4 akar 2 dikuadratkan 32, 8 kuadrat sama dengan 64. Dijumlahkan hasilnya akar 96. Kemudian akar 96 yaitu 4 akar 6. Jadi diperoleh OG tadi yang ini panjang OG sama dengan 4 akar 6. Yang kedua, panjang SG. Kita cari panjang SG. Nah, di mana panjang SG ini merupakan 3/4 dari panjang EG. Nah, jadi panjang EG ini kan 8 akar 2 karena merupakan diagonal sisi, maka 3/4 dikali 8 akar 2 itu hasilnya 6 akar 2. Jadi kita perolehlah panjang SG-nya itu 6 akar 2. Kemudian selanjutnya langkah yang ketiga kita mencari panjang SO. Di mana untuk mencari panjang SO ini, jika kita perhatikan ini merupakan segitiga siku-siku SRO. Di mana siku-siku di R, maka SO ini cara mencarinya SO sama dengan akar dari SR kuadrat ditambah RO kuadrat. SR ini tadi kita peroleh SG itu 6 akar 2, maka SR sama dengan 2 akar 2. Maka 2 akar 2 ditambah RO-nya ini 8, karena panjangnya sama dengan CG, maka kita jumlahkan akar 2 dikuadratkan itu 8, kemudian 8 kuadrat hasilnya 64. Kita jumlahkan hasilnya akar 72. Akar dari 72 itu ialah 6 akar 2 cm. Jadi kita sudah memperoleh panjang dari SO, yaitu 6 akar 2 cm. Selanjutnya yang keempat, tadi kita sudah mendapatkan SO, yang sekarang kita mencari OT di sini. Karena panjang SG dan SO itu sama, maka segitiga SOG merupakan segitiga sama kaki. Nah, jadi titik T ini yang terletak di tengah OG, maka titik untuk mencari OT-nya ini setengah dari OG. Maka tadi kita sudah mencari OG-nya itu 4 akar 6, maka setengah dari 4 akar 6 itu 2 akar 6. Jadi kita peroleh panjang dari OT-nya itu 2 akar 6. Nah, kemudian jika kita perhatikan segitiga SOG ini siku-siku di T. Maka tadi kan sudah ada beberapa langkah ya, jadi kita sudah bisa dan kita sudah mendapatkan panjang-panjangnya. Sehingga kita sudah bisa mencari panjang ST ini. Caranya itu ST sama dengan akar dari SO kuadrat dikurang OT kuadrat, di mana SO itu 6 akar 2, kemudian OT itu 4 akar 3. Maaf, OT itu 2 akar 6. Yang ini. Ini panjangnya 2 akar 6, kemudian kita kuadratkan hasilnya akar dari 72 kurang 24. Kita kurangi hasilnya akar 48. Nah, jadi akar 48 itu 4 akar 3 cm. Nah, jadi jarak ruas garis PQ terhadap bidang DBG itu panjangnya ialah 4 akar 3 cm. Yang keenam yaitu jarak antara dua bidang sejajar. Jadi pada jarak antara dua bidang sejajar ini terdapat dua bidang, yaitu bidang alfa dan juga bidang beta. Di mana jarak bidang beta yang atas terhadap bidang alfa yang bawah ini yaitu panjang ruas garis AB sedemikian rupa sehingga ruas garis AB ini tegak lurus dengan bidang beta dan juga bidang alfa. Nah, jadi jarak bidang beta terhadap bidang alfa ini ditentukan dengan memilih sebarang titik yang terletak pada bidang beta ini. Misalnya kita mengambil titik A, lalu diukur jaraknya dengan bidang alfa yang di bawah. Nah, jadi syaratnya sama juga dengan yang nomor 4 dengan 5 yang sebelumnya, yaitu syaratnya harus tegak lurus. Kita masuk saja pada contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu kubus KLMN OPQR mempunyai panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak antara bidang KPR dan bidang LQN. Nah, penyelesaiannya, karena ini kubus, maka
ilustrasinya seperti ini. Kubus KLMN OPQR. Panjang rusuknya yaitu 12. Yang ditanya jarak antara bidang KPR dan bidang LQN yang dua ini. Nah, jadi langkah-langkahnya itu jika kita perhatikan bidang KPR dan bidang LQN ini saling sejajar. Kemudian kita pilih titik yang terletak pada bidang KPR. Kita misalnya mengambil titik B di sini. Kemudian tarik garis dari titik B ini sehingga tegak lurus dengan ruas garis AT. Nah, jadi kita mengambil titik B, kita tarik seperti ini. Kemudian jarak antara bidang KPR dan bidang LQN ini yaitu panjang ruas garis BT. Nah, jadi jarak antara bidang KPR dan LQN ini panjang ruas garis BT yang ini. Maka jika kita perhatikan segitiga A, B, Q, siku-siku di B. Maka cara yang pertama itu kita mencari panjang AB terlebih dahulu, di mana panjang AB ini sama dengan panjang MQ, PL, dan lainnya. Karena ini kubus, maka panjangnya yaitu 12 cm. Kemudian yang kedua, panjang BQ. Nah, karena panjang BQ ini setengah dari panjang OQ, yaitu diagonal sisi, maka karena ini diagonal sisi, dia panjangnya 12 akar 2. Setengahnya dari 12 akar 2 yaitu 6 akar 2 cm. Jadi panjang BQ-nya ini 6 akar 2 cm. Yang ketiga, panjang AQ. Ini panjang AQ. Di mana cara mencarinya itu AB, akar dari AB kuadrat ditambah BQ kuadrat, yaitu sama dengan yang ini panjangnya 12, kemudian BQ ini sudah kita cari tadi, yaitu 6 akar 2, kemudian dikuadratkan hasilnya akar dari 144 ditambah 72, dijumlahkan hasilnya akar dari 216, dan akar dari 216 itu ialah 6 akar 6 cm. Jadi panjang AQ yang ini 6 akar 6 cm. Nah, tadi kita sudah memperoleh BQ, yaitu 6 akar 2, dan juga AQ 6 akar 6. Kemudian kita juga sudah mengetahui AB, yaitu 12 cm. Jadi kita sudah bisa mencari jarak antara bidang satu dan bidang yang kedua ini. Maka pada segitiga ABQ ini berlaku AB dikali BQ sama dengan AQ dikali BT, di mana AB ini 12, kemudian BQ ini 6 akar 2, dan AQ tadi sudah kita cari 6 akar 6, yang ditanya BT, karena ini jaraknya. Maka kita operasikan 12 dikali akar 2 sama dengan akar 6 dikali BT. Kemudian kita pindah ruaskan masing-masing. Maka BT sama dengan 12 akar 2 per akar 6 sama dengan 12 per akar 3. Hasilnya 4 akar 3. Nah, jadi jarak antara bidang KPR dan bidang LQN yaitu 4 akar 3 cm. Nah, kita masuk ke pembahasan yang poin C, yaitu sudut, garis, dan bidang. Nah, jadi sudut merupakan besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Sudut dapat pula diartikan sebagai ruang antara dua ruas garis lurus yang saling berpotongan. Nah, jadi titik perpotongannya disebut sebagai titik sudut. Nah, di sini ada gambar sebuah laptop. Nah, sudut antara layar dan keyboard dinyatakan dengan sudut AOB. Misalkan layar laptop dan keyboard laptop sebagai bidang, maka kita dapat menentukan besar sudut antara bidang dan bidang. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sudut antara dua garis. Nah, sudut antara dua garis ini terbagi menjadi dua, yaitu sudut antara dua garis yang berpotongan dan sudut antara dua garis yang bersilangan. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai sudut antara dua garis yang berpotongan. Nah, jadi dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada satu bidang dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan. Nah, pada gambar di samping ini terdapat garis G
garis G, dan garis H berpotongan di titik P. Nah, jadi titik P ini merupakan titik persekutuan atau titik perpotongannya. Nah, kemudian dalam menentukan sudut antara dua garis yang berpotongan terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih titik A yang terletak pada garis G dan titik B yang terletak pada garis H. Nah, jadi ini titik A yang terletak pada garis G dan titik B yang terletak pada garis H. Nah, yang kedua, besar sudut APB disebut ukuran sudut antara garis G dan garis H. Nah, jadi sudut antara dua garis yang berpotongan yaitu sudut lancip yang terbentuk oleh kedua garis tersebut. Nah, jadi besar sudut antara garis G dan garis H sama dengan besar sudut APB. Nah, untuk contoh soalnya, kubus PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk 4 cm. Tentukan besar sudut antara ruas garis PW dan PR. Nah, jadi penyelesaiannya, kita buat dulu gambar kubus PQRS TUVW. Nah, di sini dengan panjang rusuk 4 cm. Kemudian ruas garis PW, ini garis PW, dan ruas garis PR, ini PR. Nah, jadi sudutnya di titik P. Nah, jadi sudut antara ruas garis PW dan PR yaitu sudut WPR. Nah, pada segitiga PRW diketahui panjang PR sama dengan 4/2 cm. Nah, panjang PR ini kan 4/2, didapat dari, kan tadi rusuknya ini kan 4 cm. Berarti kita pakai rumus Pythagoras, jadinya PR sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah dengan QR kuadrat. Nah, jadi PR sama dengan akar dari 4 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikuadratkan, sehingga dapatlah hasilnya PR sama dengan 4/2. Nah, kemudian PW sama dengan 4/2 dan RW sama dengan 4/2 cm. Nah, sehingga segitiga PRW merupakan segitiga sama sisi. Maka besar dari sudut WPR sama dengan 60 derajat. Karena sudut segitiga sama sisi itu besarnya adalah 60 derajat. Kemudian, jadi besar sudut antara ruas garis PW dan garis PR adalah 60 derajat. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sudut antara dua garis yang bersilangan. Nah, pada gambar yang di samping ini garis G, ini garis G dan garis K bersilangan. Garis K terletak pada bidang alfa, sedangkan garis G menembus bidang alfa di titik P. Nah, langkah-langkah menentukan sudut antara dua garis yang bersilangan yaitu, yang pertama, buatlah garis K-aksen, ini garis K-aksen melalui titik P dan sejajar dengan garis K. Kemudian yang kedua, pilih titik C yang terletak pada garis G, titik C terletak pada garis G, dan titik D terletak pada garis K-aksen. Nah, kemudian yang ketiga, besar sudut CPD disebut ukuran sudut antara garis G dan garis K. Nah, jadi sudut antara garis G dan garis K yang bersilangan yaitu sudut lancip yang terbentuk oleh garis G dan garis K-aksen. Garis K-aksen sejajar garis K dan memotong garis G. Nah, jadi besar sudut antara garis G dan garis K sama dengan besar sudut antara garis G dan garis K-aksen. Nah, sama juga dengan besar sudut CPD. Kemudian untuk contoh soalnya, perhatikan balok berikut ini. Ini ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tingginya 4 cm. Nah, kemudian tentukan nilai sinus antara ruas garis AB dan FH. Nah, penyelesaiannya, kita suruh tentukan nilai sinus antara ruas garis AB dan FH. Nah, ini kan garis AB.
kemudian ini garis FH. Nah, ini merupakan dua garis yang bersilangan. Nah, ruas garis AB dan FH saling bersilangan. Ruas garis AB terletak pada bidang ABFE, sedangkan ruas garis FH menembus bidang ABFE di titik F. Kemudian, karena sudutnya bersilangan ini, jadi kita pilih ruas garis yang sejajar dengan AB dan memotong ruas garis FH, yaitu EF. Nih, garis EF ini kan sejajar dengan AB dan memotong garis FH. Nah, kita pilih EF. Kemudian sudut antara ruas garis AB dan FH yaitu sudut EFH. Nah, pada segitiga EFH siku-siku di E. Nah, ini kan segitiganya kan segitiga EFH siku-siku di E. Dengan panjang EF-nya ini 12 dan EH-nya ini panjangnya 6 cm. Nah, dari situ kita bisa menentukan panjang FH-nya. Nah, panjang FH ini kita pakai menggunakan rumus Pythagoras. FH sama dengan akar dari EF kuadrat ditambah EH kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai EF dan EH-nya, sehingga FH sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 6 kuadrat, sehingga dapatlah panjang FH sama dengan 6 akar 5 cm. Nah, oleh karena itu, nilai sinus dari sudut EFH sama dengan panjang EH per panjang FH, sama dengan panjang EH-nya kan tadi 6, kemudian panjang FH sama dengan 6 akar 5. Sehingga didapatlah sinus dari sudut EFH sama dengan 1/5 akar 5. Jadi nilai sinus antara ruas garis AB dan FH adalah 1/5 akar 5. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sudut antara garis dan bidang. Sebuah garis yang memotong atau menembus bidang, maka terdapat ukuran sudut yang terbentuk antara garis dan bidang tersebut. Nah, pada gambar di samping ini, garis G menembus bidang alfa di titik P. Nah, ini garis G, ini bidang alfanya. Menembus bidang alfa di titik P. Nah, ini titik P-nya. Nah, langkah-langkah menentukan sudut antara garis dan bidang yaitu yang pertama, kita pilih titik E yang terletak pada garis G. Kemudian kita proyeksikan titik P dan titik E pada bidang alfa. Maka hasil proyeksi kedua titik yaitu titik P dan titik F. Nah, ini hasil proyeksinya. Nah, kemudian yang ketiga, besar sudut EPF disebut ukuran sudut antara garis G dan bidang alfa. Nah, sudut antara garis G dan bidang alfa yaitu sudut lancip yang terbentuk oleh garis G dan proyeksi garis G pada bidang alfa. Nah, kemudian besar sudut antara garis G dan bidang alfa sama dengan besar sudut EPF sama dengan besar sudut theta. Nah, untuk contoh soalnya, perhatikan limas beraturan TKLMN berikut. Nah, ini ada gambar sebuah limas beraturan TKLMN dengan panjang rusuknya itu 8 cm. Nah, tentukan besar sudut antara ruas garis TK dan bidang KLMN. Penyelesaiannya, nah, kita kan akan menentukan besar sudut antara ruas garis TK dan bidang KLMN. Nah, jadi garis TK, ini garis TK, bidang KLMN-nya ini kan di bawah ini, yang bagian alas yaitu KLMN, sehingga berpotongan di titik K. Nah, berpotong di titik K, maka kita proyeksikan titik T sehingga membentuk tegak lurus dengan bidang KLMN tadi. Dapatlah proyeksinya itu di titik O. Nah, ini titik O ini merupakan proyeksinya. Kemudian sudut antara ruas garis TK dan KLMN yaitu dapatlah sudut TKO. Nah, bidang KLMN tersebut berbentuk persegi dengan panjang KL sama dengan 8 cm. Maka panjang KM sama dengan 8 akar 2 cm. Nah, KM ini kan
panjang KM ini kita bisa mencari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras yaitu KM sama dengan akar dari KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Nah, sehingga KM sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga didapatlah panjang KM sama dengan 8 akar 2 cm. Nah, dikarenakan panjang KM sama dengan 8 akar 2, maka panjang KO ini kan merupakan setengah dari KM, maka panjang KO sama dengan 4 akar 2. Nah, oleh karena itu, dapatlah cos dari sudut TKO sama dengan panjang KO dibagi dengan panjang TK, sama dengan 4 akar 2 per 8, sama dengan setengah akar 2. Nah, jadi dapatlah cos dari sudut TKO sama dengan setengah akar 2. Nah, dikarenakan nilai cos dari sudut TKO ini sama dengan setengah akar 2, maka nilai dari sudut TKO sama dengan 45 derajat. Jadi, besar sudut antara ruas garis TK dan bidang KLMN adalah 45 derajat. Nah, jadi bagian yang ketiga itu sudut antara dua bidang. Nah, di sini ada gambar bidang alfa dan bidang beta dengan garis G yang memotong kedua bidang tersebut. Nah, bidang alfa dan bidang beta berpotongan pada garis G atau garis antara bidang alfa dan bidang beta. Nah, langkah-langkah untuk menentukan besar sudut dari kedua bidang tersebut yaitu yang pertama, kita pilih titik Q yang terletak pada bidang alfa. Ini titik Q yang terletak pada bidang alfa. Kemudian yang kedua, tarik garis tegak lurus melalui titik Q dan menembus bidang alfa di titik Q1. Ini di sini. Kemudian, tarik garis Q1 T, Q1 menuju T tegak lurus dengan garis garis G atau garis antara bidang alfa dan bidang beta. Kemudian hubungkan titik Q dengan titik T, titik Q dengan titik T, sehingga diperoleh sudut QTQ1. Nah, jadi besar sudut QTQ1 merupakan sudut antara bidang alfa dan bidang beta. Nah, untuk contoh soalnya, kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Jika alfa merupakan sudut antara bidang ACF dan bidang ABCD, tentukan nilai cos alfa. Nah, penyelesaiannya, kita gambar dulu gambar kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Nah, bidang ACF dan bidang ABCD, ACF dan bidang ABCD berpotongan pada ruas garis AC. Ini berpotongan pada ruas garis AC. Nah, ruas garis pada bidang AFC yang tegak lurus dengan AC di O yaitu FO. Nah, ruas garis pada bidang ABCD yang tegak lurus dengan AC di O yaitu BO. Nih. Nah, jadi sudut antara bidang ACF dan bidang ABCD yaitu sudut BOF. Nah, jadi kita perhatikan segitiga BOF. Siku-siku di B dengan panjang sisi. Panjang BF-nya ini yaitu 8 cm. Kemudian panjang BD ini kita bisa menentukannya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Dengan rumus BD sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Nah, jadi BD sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sehingga BD sama dengan 8 akar 2 cm. Nah, kemudian panjang BO, dikarenakan BD ini BO sama dengan setengah dari BD, maka BO sama dengan 4 akar 2 cm. Nah, kemudian panjang OF. Panjang OF. Nah, kita menggunakan rumus Pythagoras lagi. Dengan rumus Pythagorasnya itu OF sama dengan
akar dari BO kuadrat ditambah BF kuadrat, sehingga dapatlah OF sama dengan akar dari 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 8 kuadrat, sehingga dapatlah panjang OF sama dengan 4 akar 6 cm. Nah, dengan demikian, didapatlah nilai cos alfa sama dengan cos alfanya itu sama dengan panjang BO per panjang OF. Karena kan rumus cos dari alfa ini kan cos itu sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miringnya. Sisi sampingnya BO, miringnya OF. Sehingga 4 akar 2 per 4 akar 6. Dapatlah cos alfa sama dengan setengah 1/3 akar 3. Jadi nilai cos alfa adalah 1/3 akar 3.